Ini tentang Purbayan, kampung penjaga budaya yang masih eksis di tengah gempuran canggihnya teknologi, yang kemudian membawa masyarakat jatuh kepada budaya barat. Purbayan menjadi saksi bisu berdirinya dan berjayanya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam yang berdiri seusai Majapahit turun tahta. Potensi tersebut yang kemudian menjadikan kampung wisata Purbayan kaya akan sejarah. Kampung Purbayan dengan segenap kemampuannya berhasil menepati 75 besar anugerah desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Berawal dari sebuah hutan mentau, Panembahan Senopati berhasil menjadikannya sebuah kerajaan yang berdaulat. Kita berada di pekarangan halaman di Mataram Pasti. Dan nanti kita akan nengok ada tugu Pakubono 10, ada kunjungan untuk masuk masjid. Di situ ada tanda angkatan 1906 merupakan rekap dari Pakubono 10 juga dan yang lain-lain. Silakan jalan-jalan. Masjid menjadi ikon unsur umat Islam. Berdirinya Masjid Kota Gede Mataram Islam menjadi ciri khas dari sebuah kedaulatan Islam. Mataram Islam merupakan kerajaan yang menganut Islam sebagai kepercayaannya. Sunan Kalijaga menjadi ulama yang turut andil dalam pendirian Kerajaan Mataram Islam. Bahkan atas usaha diplomasi Sunan Kalijaga, Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikannya. Ini kita sudah sampai di depan gerbang makam raja-raja masa Mataram. Ini ada beberapa raja yang penting, salah satunya Panembahan Senopati, Hanyokrokusumo, Pakualam 1, 2, 3, 4, kemudian Hamengkubuwono II. Dan Seliran merupakan kolam pemandian yang berada di selatan makam Raja Mataram Islam dan dipisahkan oleh tembok mata air yang deras yang demikian menjadi wilayah Sendang, kemudian dijadikan tempat untuk pembandian. Sendang Seliran dibagi menjadi dua, yaitu untuk kakung laki-laki dan istri perempuan. Masing-masing Sendang Seliran dipisahkan dengan tembok setinggi 2 meter. Pohon beringin kembar ini berusia lebih dari 400 tahun, ditanam oleh Sunan Kalijaga sebagai simbol wilayah Mataram Islam. Between Two Gates merupakan wilayah perumahan yang unik dan khas Jawa. Nah ini kita sudah sampai di namanya Between Two Gates. Lorong di antara dua gerbang, ada 9 rumah tata terbatas. Ini sesungguhnya bukan jalan umum, tapi akses jalan bagi tetangganya yang paling ujung, nomor 9. Kenapa disebut Between Two Gates? Karena dulu ketika Pak Organseno, seorang arsitek yang merancang sportorium Universitas Muhammad Jalil pada tahun 1986, maka penataan di kawasan ini kemudian
dia harus membuat laporan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di antara dua gerbang itu diterjemahkan menjadi pin bukit, dan itu dikenal oleh masyarakat asli itu, kenal itu dengan nama pin bukit. Dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai kawasan Lawang Petruk karena ada dua pintu yang saling bertemu. Kita lihat seruan apa yang dilakukan oleh Pak Roda tahun 1986. Kita ke sana. Pintu penghubung antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Koridor, ada tembok antar tetangga. Ini kosong, nama Pak Kondo dikasih pemanis, namanya aksen pintu. Di 1986 juga. Kemudian ada yang unik di Kota Gede. Tempat duduk ini namanya Tada Halat. Tada alas sebagai tempat duduk santai. Ini merupakan aksen unik dari rumah ini. Katanya ini jalan private. Jalan umumnya di sini dilakukan kalau orang naik sepeda motor itu boleh orang melewati. Pada bangunan cukup batu gilang dan ngatai. Batu gilang itu kapan jelas dari pun kan dibutuhkan menjadi Senopati. Kemudian kan dibutuhkan menjadi Senopati untuk ada surat perjanjian tulisan pun itu. Wonten menika wonten artinipun sedaya bunder kalian pesagi. Menika critanipun nami tulisanipun serat perjanjian. Batu gateng. Batu gateng merupakan batu yang menjadi mainan. Batu gentong merupakan batu yang digunakan untuk menyimpan persediaan air, di mana air itu digunakan untuk berwudu. Cepuri merupakan pagar kerajaan yang difungsikan sebagai bentuk pertahanan dan keindahan istana. Kerajaan Mataram Islam memiliki 3 lapis benteng Cepuri. Benteng terluarnya dikelilingi oleh parit untuk menghalangi musuh. Bagian benteng Cepuri yang membelok dinamakan dengan Bokong Semar karena bentuknya yang menyerupai pantat wayang Semar. Di sini Purbayan kaya akan kuliner-kuliner khas yang biasa dinikmati oleh wisatawan. Kuliner menjadi salah satu hal wajib yang harus ada di dalam sebuah wisata. Ini mari kita makan siang dari rumah kami. Ini hidangan andalan dari kami, sego abang lombok hijau. Saya siapkan ya. Sego abang lombok hijau atau nasi merah cabai hijau dilengkapi dengan pete atau pindang kering menjadi hidangan yang direkomendasikan. Konon ceritanya pete adalah makanan kesukaan Panembahan Senopati. Selain di makanan, disediakan juga minuman seperti secang atau minuman tradisional yang terdiri dari kayu pohon secang, jahe, serai, daun salam, cengkeh, dan kayu manis.
tanduk Kotagede yang berada di Kampung Gedongan. Karena dulu di Baseng, Gedongan, dan di Tanpasar Kampung Mangga banyak sekali pengrajin seperti ini. Karena berjalannya waktu ada terjadi pergeseran, dan ini karena tinggal satu-satunya pengrajin tanduk Kotagede, sehingga Pak Hartoboto ini mempunyai kelangkaan dan keunikan lalu menjadi objek tantangan. Mari kita lihat proses pengerjaan. Tanduk. Kekayaan Purbayan juga terletak pada kerajinan tanduk. Salah satu pengrajin tanduk adalah Bapak Hartomulyono. Kerajinan tanduk memanfaatkan tanduk sapi atau kerbau untuk dibuat kerajinan rumah tangga, seperti sisir, ceruti, penggaruk badan, dan lain sebagainya. Tanduk dibakar untuk digepengkan sehingga mudah untuk dibentuk berbagai macam bentuk menggunakan gergaji khusus. Setelah itu permukaan tanduk diamplas untuk mendapatkan permukaan yang cantik layaknya seperti batu keramik. Tak hanya tanduk, Purbayan juga memiliki keris. Nah, keris pada zaman dahulu digunakan sebagai senjata peperangan, sekaligus piandel atau penambah kewibawaan seseorang. Dahulu keris diakui memiliki kekuatan magic karena bahannya yang terbuat dari baja, meteor, dan juga besi. Bahkan keris dahulu dipercaya mampu memberi sinyal di wilayah yang berbeda. Keris yang dikenal di Purbayan adalah keris Nogososro yang sudah ada sejak Mataram Islam. Filosofi keris dari ujung bawah hingga atas adalah perjalanan hidup seseorang dari lahir hingga pada akhirnya menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam keris terdapat ukiran atau pamor yang menjadi identitas atau sifat perjalanan hidup yang dimiliki keris oleh seorang pemilik keris. Bentuk atau bilah keris ada yang berupa lok dan ada juga yang berupa lurus. Selain keris, Purbayan juga memiliki kerajinan perak. Di Purbayan, perak merupakan kerajinan yang sudah ada sejak zaman Belanda. Pada saat itu, orang-orang di Kota Gede sudah mulai ahli dalam memproduksi barang-barang pesanan Keraton Yogyakarta, bahkan hingga mancanegara. Kerajaan perak Kota Gede diabadikan di dalam Proper Museum di Belanda. Bahkan dulu Gubernur Belanda Marie Agnes berusaha melakukan pelatihan perak di Kota Gede pada saat itu. Yang menjadi ciri khas perak Kota Gede dengan perak di beberapa tempat, yaitu perak Kota Gede memiliki keunikan